Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Bundan Kartika Pradipta, NIM K15160112. Dalam kali ini saya akan membahas mengenai soal ini. Oke, nanti kita akan bahas mulai dari rumus-rumusnya sampai hasil akhirnya, nanti akan kita bahas seluruhnya. Jadi simak video ini sampai selesai. Kita akan membahas soal yang ini. Oke. Yang pertama adalah menghitung inersianya. Yang rumusnya 1/12 kali B kali H pangkat 3. B sama H sudah kita dapatkan dari soal 8/12. Yang di soal satuannya masih senti, kita harus ubah dulu ke milimeter. Setelah kita kalikan ini, kita dapatkan hasil 1152 kali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. Ini. Berikutnya adalah menghitung E dikali I. E nya sudah ada di soal, 2,5 kali 10 pangkat 4. I sudah kita cari tadi, 1152 kali 10 pangkat 4. Kita kalikan semua, hasilnya 288 kali 10 pangkat 9 Newton milimeter persegi. Berikutnya adalah menghitung momen. Sebelum kita menghitung momen, kita gambarkan dulu BMD-nya seperti apa dan lendutan, juga sudut kelengkungannya ada di mana saja. Oke, langsung saja. Oke, sudah kita gambarkan BMD-nya, bentuknya seperti ini. Yang ini adalah A2, segitiga BC MC itu adalah bangun yang kedua, dan yang pertama adalah ini AC MC. Panjang S dan R tidak sama. Di sini ada MC. MC itu momen maksimum, MO adalah momen di tengah bentang, dan MT adalah lendutan maksimumnya. Tapi kita belum tahu letaknya di mana, jadi kita misalkan S dan R. Berikutnya adalah kita gambar bentuk lendutannya seperti apa. Sudah kita gambar bentuk lendutannya seperti apa. Ini adalah lendutan di PA. Ini lendutan AB, sudut AB, sudut BA. Di sini ada 3 macam lendutan, yaitu lendutan di bawah beban, lendutan di tengah bentang, dan lendutan maksimum. Tapi yang lendutan maksimum nanti kita cari, karena letaknya kita tidak tahu di mana, jadi kita misalkan S dan R. Setelah itu kita menghitung momen. Yang pertama adalah menghitung momen MC, momen maksimal, yang rumusnya P dikali A dikali B per L. Angkanya sudah tersedia semua, langsung kita masukkan. 1000 dikali 3000 dikali 1000, L nya 4000. Hasilnya 75 kali 10 pangkat 4 Newton meter. Berikutnya adalah menghitung momen di tengah bentang. Dengan perbandingan momen maksimal. Ya, rumusnya ini. Sebelumnya kita tunjukkan hasilnya dulu, momen maksimalnya
hasilnya berapa. Ini 75 kali 10 pangkat 4 Newton meter. Berikutnya kita akan menghitung momen di tengah benang. Selanjutnya kita mendapatkan rumus setengah L kali mc per A. Langsung kita masukkan angka-angkanya, setengah dikali 4000 mc tadi, yaitu momen maksimal yang sudah kita cari. Sudah ada hasilnya, tinggal dimasukkan. A nya 3000. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Ini hasilnya 5 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Ya, berikutnya adalah mencari momen maksimal. Dengan perbandingan momen maksimum MT, maksudnya itu momen di letak lendutan maksimum. Ya, rumusnya ini S itu permisalan yang tadi itu dikali MC momen maksimal per A. Kita masukkan langsung angka-angkanya. Ya, kita dapatkan hasil 250 S Newton meter. Ini nanti kita pakai di saat mencari lendutan maksimum dan letak lendutan maksimumnya di mana. Ya. Berikutnya adalah menghitung theta AP. Iya, theta AP yang ada di sini. Yang di kiri gambar. Sebelum kita menghitung theta AP, kita harus tahu dulu letak garis berat yang akan kita pakai. Sebelumnya kita gambar dulu. Letak garis berat kita dapatkan dari gambar BMD. Ya, kita gambar dulu. Baik, titik garis beratnya sudah kita gambar. Ini kita meninjaunya ini dari kanan. Untuk yang bangun kedua itu titik beratnya 2/3P, dan yang bangun pertama itu titik beratnya ada di 1/3 A plus B. Kita meninjau ini dari kanan. Ya, setelah kita dapatkan, oh iya, ini 1/3 2/3 itu karena dia bentuknya segitiga. Langsung kita hitung theta AB nya. Theta AB didapat dari dBA yang ada di gambar ini. Ya, ini dBA per L sama dengan A luasan AB dikali X ke B per EIL. Kita dapat gambarkan lagi luasan pertama dikali titik berat yang pertama, ini sudah ada, ditambah luasan kedua dikali titik berat yang kedua. Titik berat pertama kedua sudah kita dapatkan, tinggal kita menjabarkannya lagi. Ini pakai rumus luas segitiga ya, soalnya ini bentuknya segitiga. Setengah dikali
MC dikali A, jangan lupa dikalikan dengan titik beratnya sepertiga A plus B, setengah kali MC kali B, titik beratnya 2/3 kali B, EIL. Langsung kita masukkan angka-angkanya. MC nya ada di sini ya, di atas ya, nih momen maksimal. Ya, angkanya sudah kita masukkan semua. Kita tinggal mengalihkan semuanya. Hasil akhirnya adalah 0,002170,138,889 satuannya radial. Ini baik, sudah. Dengan ini kita bisa mencari lendutan di titik C dan di titik tengah bentang di titik O. Sebelumnya kita gambarkan dulu lendutan di titik C seperti apa ya. Ya, setelah itu kita gambar lendutan dan TMD nya. Hasilnya seperti ini. Kita ini nanti mau menghitung DC yaitu lendutan di bawah P yang dapat diperoleh dari D2 dikurangi D1 melalui theta AB dan luasan AC dikali titik berat menuju A. Titik beratnya sudah kita gambar sepertiga A. Ini karena bentuknya segitiga. Ya. Berikutnya langsung kita cari DC-nya bernilai berapa. Rumusnya D2 min D1 dijabarkan lagi menjadi theta AB dikali A min A luasan AC dikali titik berat menuju A per EI. Langsung, bukan, ini dijabarkan lagi, soalnya yang ini belum spesifik. Untuk theta AB sudah kita dapatkan nilainya tadi di depan. Ini theta AB. Kita masukkan ke hitungan DC. 0,02170,889 kali 3000. Angkanya banyak sekali. Ini luas segitiga berarti memakai rumus luas segitiga. Setengah kali MC kali A
dikali titik beratnya tadi sepertiga A per EI langsung. Ini rumus yang di belakang kita masukkan angka-angkanya ya. NC sudah ada, itu momen maksimal yang sudah kita cari di depan tadi. EI ya juga sudah kita cari tadi di depan. Oke, setelah kita hitung hasilnya 2,6041, 6-nya 4 kali 7 mm, kita bulatkan menjadi 2,6 mm. Oke, ini adalah lendutan di bawah beban P sebesar 2,6 mm. Ya. Oke, berikutnya adalah menghitung lendutan di tengah bentang. Hitungan tersebut menggunakan theta AB lagi, dan kita harus menggambar lendutannya dan juga BMD-nya. Oke, sudah kita gambar bentuk lendutannya seperti apa dan BMD-nya. Ya, kita mencari yang di setengah bentang. Dia menggunakan theta AB. Ada DO, D1 dan D2. Yang kita cari adalah DO. DO adalah hasil dari D2 dikurangi D1. Dari BMD kita akan memakai segitiga yang di kiri karena lebih mudah pengerjaannya. Karena yang di sebelah kanan kita harus menghitung dua luasan. Yang pertama segitiga dan yang kedua trapesium. Itu lebih sulit dan lebih lama. Kita memakai yang lebih cepat dan mudah saja, yaitu dari sebelah kiri, menggunakan segitiga yang sebelah kiri. Titik beratnya sudah kita cari, sepertiga kali setengah L sama dengan 1/6 L. Itu karena bentuknya segitiga. Oke, langsung kita mencari DO nya. DO D2 dikurangi D1. Kita jabarkan rumusnya. Theta AB ya, masih memakai theta AB ya, soalnya dia dari kiri ngitungnya, kali setengah L karena di tengah bentang, luasan AO dikali titik berat menuju A per EI. Angkanya masih sama kayak yang tadi, angkanya banyak, 0,02171138889. Aduh, bikin bingung, angkanya banyak sekali. Setengah kali 4000 min dikurangi, karena dia bentuknya segitiga ya jelas pasti harus pakai rumus luasan segitiga. Setengah dikali MO dikali setengah L dikali titik beratnya tadi 1/6 L per EI. Dikalikan dulu angkanya 4,3402, 7-nya 4 kali dikurangi, ini rumus sudah jadi, tinggal kita memasukkan angkanya. Setengah, ini MO sudah kita hitung tadi ya, ini MO nya 5 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Kali setengah kali 4000 dikali 1/6 kali 4000
per 288 kali 10 pangkat 9. Kita selesaikan perhitungannya dan hasilnya 3,182870371 mm. Agar tidak membuat pusing dan ya seperti itulah, kita bulatkan angkanya menjadi 3,18 mm. Oke, kita sudah dapat lendutan yang di tengah bentang, yaitu sebesar 3,18 mm. Selanjutnya kita akan mencari lendutan maksimum dan di mana letak lendutan maksimum nantinya. Ya. Oke, untuk yang lendutan maksimum gambarnya seperti ini. Kita akan mencari DT yang hasilnya dapat diperoleh dari D2 dikurangi D1. Kita masih memakai theta AB ya. Kita soalnya mencarinya dari sebelah kiri. Lebih mudah karena hanya satu bentuk saja, yaitu satu segitiga. Kalau kita mencarinya dari kanan akan lebih lama dan lebih sulit karena kita harus mencari dua luasan. Luasan yang pertama itu luas segitiga dan yang kedua adalah luas trapesium. Jadi kita akan menggunakan yang sebelah kiri saja yang hanya satu luasan saja, yaitu luas segitiga. Titik beratnya sepertiga S. S belum kita ketahui ya, jadi nanti akan kita cari. Ini karena bentuknya segitiga jadinya sepertiga. Oke, langsung saja kita mencari DT. DT D2 dikurangi D1 yang rumusnya theta AB kali S min luasan AS dikurangi X. X itu titik beratnya menuju A, EI. Dijabarkan lagi rumusnya, 8-nya 3 kali dikali S min setengah, pakai luas segitiga ya rumusnya, setengah MT kali S sepertiga S ya. Oke, per EI. Langsung dimasukkan saja angka-angkanya. S min setengah kali 250 S dikali S dikali sepertiga S. EI nya 288 kali 10 pangkat 9. Setelah dihitung hasilnya nol 0,00217031889 S min ya. Ini kita hitung dulu. Hasilnya 1,45 kali 10 pangkat min 10 S pangkat 3 ya. Karena masih mengandung dua variabel, jadi harus kita diferensialkan. Dmax per dx sama dengan 0,00217013889. Angkanya terlalu panjang. S min 1,45
Ya, pasti sudah tahu. Oh iya, ini karena diferensial S-nya menghilang. Ini pangkatnya menjadi pangkat 2. Pangkat yang sebelumnya yaitu pangkat 3 dikalikan dengan konstantanya, yaitu menghasilkan angka 4,35 kali 10 pangkat min 10 X kuadrat. Pangkatnya menurun. Ya, kita selesaikan dengan cara biasa. 0,002. Oh, kertasnya nggak cukup, jadi kita singkat aja seperti ini. Dikuadratkan 4988825,032. Dia akar gini, hasilnya 2233,568 mm. Ya, ini letak lendutannya dari kiri ya. 2200 dihitung dari sebelah kiri. Selanjutnya kita cari Dmax-nya, lendutan maksimalnya. Setelah kita dapatkan di mana letak lendutan maksimalnya tadi, yaitu di 2233 mm dari kiri, kita dapat mencari lendutan maksimalnya. Menggunakan rumus yang ini ya. Jadi kita tinggal mengganti variabel S-nya itu dengan S yang ini, karena kita sudah bisa mencari. Ini bukan X ya, tapi S. Oh, salah nulis. Kali 2002 568 dikurangi 1,45 10 min 10 kali 2233,568 pangkat 3. Ya, hasilnya yaitu 3,2314 mm. Ya, kita sudah dapatkan lendutan maksimalnya yaitu sebesar 3,2314 mm, terletak di 2233 mm dari sebelah kiri. Oke, jadi semua soal sudah terselesaikan ya. Ya, ketika soal ini sudah terselesaikan, akan saya tampilkan lagi hasil jawaban dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini. Jadi perhitungan tadi kita mulai dari sebelah kiri semua ya, soalnya itu yang lebih mudah daripada sebelah kanan. Sebelah kanan harus menggunakan 2 bangun, yaitu segitiga dan trapesium. Itu membutuhkan waktu yang lama dan juga lebih sulit dalam pengerjaannya. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa kita harus pilih yang sulit? Ini gambarnya, gambar PMD lendutan. Untuk soal yang A, hitung lendutan di bawah titik C sudah terjawab, yaitu sebesar 2,6 mm. Sekarang soal yang B, hitung lendutan di tengah bentang, sudah terselesaikan, yaitu 3,18 mm.
Dan yang terakhir yaitu hitung lendutan maksimum pada batang HP, dan lendutannya di mana sudah terselesaikan, yaitu lendutan maksimum adalah sebesar 3,2314 mm dan letaknya ada di 2233 ya 2233,568 mm dihitung dari sebelah kiri batang. Sekian presentasi dari saya mengenai soal ini. Apabila ada banyak lebihnya dan sedikit kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye.